2 orang netizen asal Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur yang mengunggah tentang adanya pasien positif corona yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Trenggalek, akhirnya terpaksa berurusan dengan pihak yang berwajib. Lalu bagaimana jalan ceritanya? Mari kita ikuti. Kasus penyebaran virus corona hingga Jumat 27 Maret 2020 mencapai 1.046 kasus dengan data 87 pasien meninggal dan 46 orang dinyatakan sembuh. Pemerintah kian fokus mengatasi masalah ini agar Indonesia bebas dari virus corona. Namun, kepanikan masyarakat sangatlah tinggi, khususnya mengakses segala informasi penyebaran virus corona. Salah satunya di Trenggalek, Jawa Timur. Kedua pelaku berinisial J dan O yang dengan nekat menyebarkan berita bohong tentang adanya warga Trenggalek di RSUD Sudomo yang positif terjangkit virus corona. Sayangnya informasi ini tidak dikonfirmasi langsung kepada rumah sakit dan dicek kembali kebenarannya. Berdasarkan keterangan polisi, kedua pelaku menuliskan mengenai adanya warga Jawa Timur yang positif corona di laman media sosial Facebook. Berikut ini kami kutip dari tulisan kedua pelaku. Pelaku berinisial O menuliskan dalam laman Facebooknya, "Neng RSUD Trenggalek, wis enek telu sing positif corona. Kek nasibku piye iki?" Lalu pelaku lain juga membagikan di laman Facebooknya yang mengatakan Nggalek atau Trenggalek sudah mulai terjangkit virus corona. Lantas dijawab dengan teman di laman itu dan dibalas pelaku dengan mengatakan bahwa dirinya kebetulan sedang berada di RSUD Dr. Sudomo yang memastikan bahwa sore nanti akan ada 1 pasien lagi positif corona dan semua pengunjung di RSUD dilarang keluar ruangan. Tim gelar perkara pun mendatangi Polres Trenggalek yang langsung menangani kasus ini. Berdasarkan keterangan polisi, kedua pelaku meminta maaf karena sudah menyebarkan kabar tidak benar dan meresahkan masyarakat. Kedua pelaku pun tidak ditahan karena telah mengakui perbuatannya. Bagaimana mendetailkan awal mula kasus ini bisa terungkap? Baik, terima kasih. Untuk pengklarifikasian informasi yang tidak betul, sumbernya tidak dapat dipercaya atau informasi yang tidak dapat dipercaya kebenarannya terkait dengan wabah virus corona atau COVID-19 yang akhir-akhir ini viral, kami Polres Trenggalek mengimplementasikan maklumat Bapak Kapolri tentang kepatuhan kebijakan pemerintah antisipasi berubahnya wabah COVID-19. Dalam hal ini kami melakukannya dengan melihat cyber patrol yang ada, dan ada informasi dari netizen yang menyampaikan bahwa salah satu di laman Facebook online, sosial media, ada 2 netizen, ya inisial B dan O, yang mengatakan bahwa ada terkait dengan virus corona. Perlu saya sampaikan contohnya dengan netizen B, bisa dilihat di sini. Di sini dia mengatakan bahwa di rumah sakit RSUD Trenggalek melihat ada yang masuk 1 positif pasien yang terkonfirm positif virus corona. Faktanya itu bukan, sudah dikonfirmasi oleh RSUD. Dan di situ juga menyampaikan komentar orang juga bahwa nanti sore akan masuk 1 lagi. Informasi ini sekali lagi ini meresahkan, mengkhawatirkan warga Trenggalek. Ada beberapa yang menyampaikan ke kami. Yang kedua, kita melihat bahwa ada netizen lagi, ya netizen dengan inisial O, bisa melihat di sini. Di sini malah mengkonfirmasikan bahwa di RSUD sudah ada 3 yang terkonfirm positif corona. Sekali lagi itu tidak ada dan sudah diklarifikasi oleh RSUD setempat. Bersama dengan itu kami menyampaikan RSUD supaya mengambil langkah-langkah agar tidak berita ini simpang siur yang mengkhawatirkan warga Trenggalek. Di sini kami menyampaikan terkait dengan maklumat Bapak Kapolri, salah satu poinnya, ya, bahkan ada 2 poin di situ mengatakan jangan terpengaruh
dengan berita-berita yang belum jelas sumber informasinya, yang tidak benar kontennya, yang akibatnya akan meresahkan warga terkait dengan wabahnya virus corona ini. Dan satu poin lagi dikatakan bahwa apabila setiap masyarakat, setiap warga yang ingin memastikan informasi, kepastian kebenaran informasi, agar pertama mengkonfirmasikannya dan menanyakan kepada pihak kepolisian setempat, atau bahkan langsung dapat mengkonfirmasikannya kepada instansi terkait. Misalkan dalam hal ini, pertama bisa menyampaikan ke minimal polsek terdekat atau Polres. Yang kedua, yang bersangkutan ataupun warga bisa menanyakan ke instansi tersebut. Mungkin dalam persoalan ini adalah ke RSUD, ke bagian humasnya. Setelah hasil interogasi dan klarifikasi yang ada, keduanya ini karena ketidaktahuan mereka, ya, karena minimalnya informasi edukasi dan terlalu cepat mereka melakukan tanpa diolah lagi informasinya, sehingga mereka langsung memposting. Dan ini saya sudah sampaikan, ini tidak benar. Tetapi kedua netizen ini sekali lagi sudah menyampaikan permohonan maaf kepada netizen, dan sudah kita ketemukan kemarin klarifikasi dengan pihak RSUD, dan sudah mengklarifikasikan ke sosial media yang ada permohonan maaf kepada warga supaya ini menjadi pelajaran supaya tidak terjadi lagi hal yang serupa. Yang pertama adalah begitu melihat informasi di sosial media yang ada, pertama adalah diolah terlebih dahulu. Jangan terburu-buru karena keingintahuan, ingin kecepatan, kebiasaan netizen gitu. Dia ingin cepat, dia terdepan untuk menginformasikan ke warga. Karena ingin mengambil itu, dia langsung memposting, bahkan menambah-nambahkan informasi tidak jelas. Itu ditahan dulu, dicek kebenarannya, dikonfirmasi ke orang terdekatnya atau ke instansi ataupun pihak kepolisian. Itu yang pertama kalau melihat di sosial media. Yang kedua, pada saat melihat visual kasat mata yang dialami, itu juga jangan terburu-buru. Terkadang mereka langsung mengambil visual, merekam video dan suara. Itu menjadi konten bagi mereka untuk memposting ke sosial media, yang ternyata kejadian tidak sesuai dengan fakta. Bahkan ada juga kejadiannya di mana yang dia lihat tetapi beritanya tidak ada, caption yang masyarakat masukkan itu caption menurut kehendak mereka sendiri. Ini akan sangat berbahaya sekali. Pertama, sekali lagi polisi tidak bisa bekerja sektoral sendiri, harus beberapa elemen tergabung di dalamnya. Pertama, kami ingin menciptakan kesadaran warga masyarakat terlebih dahulu terkait dengan pemahaman terkait dengan penggunaan sosial media yang ada. Ini yang betul-betul kita lakukan by the time by time. Ini kita lakukan supaya masyarakat mengerti. Terkadang dengan gadget yang baru mereka beranggapan ini sesuatu hal yang fantastis. Padahal ini harus kita lakukan elemen-elemen itu. Yang pertama. Yang kedua, ya, sekali lagi kita sosialisasi gandeng dengan instansi terkait, mungkin bisa dengan Pemda dan masyarakat lainnya. Yang ketiga, sekali lagi, kalaupun itu sudah kita lakukan dan ada warga yang terus melakukan dengan ketahuan dia, dengan pemahaman dia atau dengan sengaja, ya kita akan penerapan pasal tegak lurus terkait dengan ancaman-ancaman sanksi pidana yang terkait. Semenjak beredarnya isu penyebaran virus corona hingga 27 Maret 2020 dari laman covid.19.go.id, sudah ada 118 kasus isu hoax yang menyebar di media sosial. Kami berikan contoh beberapa isu hoax yang tersebar di laman media sosial. Di antaranya dalam foto di laman video Facebook akun chanikumarifb.com mengunggah sebuah narasi dengan foto yang bertuliskan Bergamo atau diterjemahkan Gereja Bergamo Italia hari ini. Semoga orang Italia beristirahat dengan tenang. Padahal foto yang diunggah terkait kondisi Gereja Bergamo terkait wabah virus corona adalah salah. Peti itu sama sekali tidak terkait dengan COVID-19. Foto itu adalah foto peti mati para migran asal Eritrea dan Somalia yang jadi korban kapal tenggelam terbalik dan tenggelam di lepas pantai Italia Selatan pada 3 Oktober 2013. Lalu yang kedua, tersebar kabar melalui media sosial WhatsApp dan Facebook
terkait kebijakan penangguhan cicilan atau kredit yang telah diumumkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Atau yang mengatakan bahwa cicilan atau kredit yang ditangguhkan hanya untuk seseorang yang sudah positif terkena virus corona atau COVID-19. Padahal dalam peraturan OJK tidak ditemukan narasi atau pernyataan yang mengatakan bahwa relaksasi kredit ini hanya diperuntukkan bagi nasabah yang positif terkena COVID-19, tetapi disebutkan bagi yang terkena dampak COVID-19. Presiden Jokowi pun menegaskan dirinya melarang bank dan industri keuangan non-bank menagih angsuran ke masyarakat selama pandemi virus corona COVID-19. Terlebih, menagih angsuran dengan menggunakan jasa debt collector. Yang terakhir mengenai foto dokter yang harus berada di luar rumah karena terjangkit virus corona dan harus melihat anak-anaknya dari luar pagar rumah, yakni almarhum Dr. Hadio Ali yang meninggal akibat terjangkit virus corona. Namun setelah ditelaah, ternyata dalam foto itu bukanlah Dr. Hadio, melainkan saudaranya. Saudara dokter dalam foto ini dipastikan dalam kondisi sehat, tidak terinfeksi virus corona, dan masih bertugas sebagai dokter di Malaysia. Kami pun menemui salah satu pelaku penyebar hoaks yang meresahkan warga karena ketidakbenaran informasi yang disebarkan. Pelaku J mengaku kepada tim gelar perkara bahwa tujuannya agar masyarakat lebih waspada terhadap penyebaran virus corona. Namun dirinya meminta maaf atas informasi yang disebarkan tidaklah benar. Jadi memang motivasi kami ini hanyalah tentang kecerobohan saja sih sebenarnya. Tidak ada unsur untuk dengan sengaja memberi kekhawatiran terhadap masyarakat, itu tidak. Kami menuliskan komentar untuk sekedar mengingatkan terhadap teman kami di media sosial. Jadi motif kita adalah untuk teman-teman lebih berhati-hati, itu saja. Cuman kami memang salah menyampaikannya. Sebelumnya apa enggak di cross check dulu Mas tentang keberadaan informasi tersebut? Jadi memang seolah-olah informasi yang kami dapat itu memang benar, tapi memang sekali lagi saya ulangi bahwa kami ceroboh untuk mengolah informasi tersebut sehingga terjadilah berita yang tidak benar ini. Benar sekali ya. Terus mungkin setelah kejadian ini hal apa yang Anda dapat gitu Mas ini? Ya tidak ada. Jadi hasilnya justru negatif ya bagi kami sendiri. Dalam kasus ini, pelaku penyebar hoaks termasuk dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 KUHP yang berisi barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 tahun. Sementara itu, pengamat media sosial menjelaskan adanya pelaku penyebar hoaks tentang corona ini dipicu atas kepanikan warga. Dengan spontan apa yang didengar tanpa konfirmasi kebenaran terlebih dahulu, para netizen langsung membuat sebuah unggahan. Diharapkan agar masyarakat lebih bijak dalam bermedia sosial, utamanya di tengah wabah corona yang menjadi perhatian publik. Isu corona ini dipicu karena adanya masyarakat yang terlalu panik dengan hebatnya wabah corona yang melanda di Indonesia, khususnya yang sudah mendunia. Karena apa? Karena dengan berita yang virus corona yang sangat cepat menular, kemudian bisa menyebabkan kematian yang sangat dahsyat, sehingga dengan mendengar berita secuil saja, belum ditentukan fakta dan kevaliditannya, masyarakat ini sudah menyebarkan ke medsosnya yang dimiliki seperti Twitter, Instagram maupun Facebook dan medsos-medsos yang lain seperti WhatsApp di grupnya. Artinya ini sebuah kepanikan ya? Sebuah kepanikan. Dalam hal ini masyarakat harus semat ya, harus pandai dalam membaca, dalam arti harus berpikir sebelum meng-share atau mengirimkan kepada media sosial tersebut. Suatu misal, jangan hanya membaca judul, kemudian harus dicek dan dicek terlebih dahulu apakah valid atau bagaimana, terus kemudian mencocokkan dengan akun-akun yang resmi. Akun yang resmi seperti
yang dalam hal ini sudah mainstream seperti Detik, Kompas, dan lain sebagainya. Media mainstream ya? Media mainstream. Dalam bermedia sosial tentunya masyarakat harus memiliki tujuan untuk membuat suasana ini menjadi sejuk dalam medsos, karena tidak membuat ikut serta menyebarkan hoak. Ketika mendapatkan berita yang itu belum tentu pasti atau belum tentu valid, cukup di dia aja, jangan disebarkan lagi. Kemudian menghindari komentar-komentar yang bermuatan justru menyebarkan hoak itu sendiri atau hate speech, dan kemudian menjalin kekerabatan atau persaudaraan antar netizen. Belajar dari kasus 2 orang warga net ataupun netizen asal Trenggalek, Jawa Timur yang kini berurusan dengan polisi, ini menjadi pembelajaran kita semua untuk seluruh masyarakat agar lebih berhati-hati dalam bermedia sosial. Jadi apapun informasi yang diterima, di-sharing dulu baru di-share.